Pengunjung kafe lecehkan seekor anjing ras di Penjaringan. Prabowo sambut kedatangan Presiden Jerman Steinmeier. Pemkot Bogor resmi larang angkot berusia 20 tahun beroperasi. Tali tak terpasang, perempuan tewas saat bungee jumping. Pelindung jari 3D bantu kiper Argentina berlatih. Selamat pagi pemirsa, menemani Anda mengawali hari. Kami hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, iming-iming keuntungan fantastis dari bisnis ternak hewan kurban berujung petaka. Seorang pengusaha peternakan di Bekasi diduga menipu dan menggelapkan dana investasi ratusan juta rupiah milik sejumlah korban. Berawal dari hubungan bisnis jual-beli hewan kurban pada Idul Adha tahun 2024, korban berinisial BSP warga Jakarta Timur mengenal terduga pelaku berinisial UIA yang mengelola usaha peternakan di kawasan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Melihat pelaku memiliki kandang dan usaha peternakan hewan kurban, korban pun menaruh kepercayaan. Pada akhir tahun 2024, pelaku menawarkan skema investasi pembelian domba yang akan dijual kembali saat musim Idul Adha 2025. Kepada korban, pelaku menjanjikan keuntungan besar. Setiap ekor domba yang dibeli dengan modal Rp1.800.000 diklaim akan dijual kembali dengan harga Rp3.500.000. Dengan skema tersebut, investor dijanjikan keuntungan hingga Rp1.700.000 per ekor dalam waktu 6 bulan. Tergiur dengan janji keuntungan tersebut, korban BSP menyetorkan dana secara bertahap sejak Desember 2024 hingga Februari 2025 dengan total mencapai Rp225 juta. Namun dana investasi tersebut diduga tidak digunakan untuk membeli domba seperti yang dijanjikan. Justru uang milik korban diduga digunakan untuk menutup berbagai utang pribadi maupun utang usaha pelaku yang telah menumpuk sejak beberapa tahun sebelumnya. Agar korban tetap percaya, pelaku diduga memberikan keterangan palsu dengan menyatakan bahwa domba-domba tersebut sudah terjual kepada sebuah yayasan. Namun hewan yang menjadi objek investasi tersebut diduga tidak pernah dibelikan. Korban atas nama BSP dan kawan-kawan, sementara pelaku inisial adalah IUA. Ya, ini cukup menarik karena ini adalah kaitan dengan investasi hewan kurban. Jadi berupa ada domba, kemudian ada juga sapi dan lain-lain. Pada awalnya saudara IUPA selaku pelaku ini menyampaikan bahwasanya siapa yang bisa untuk menanam modal ke yang bersangkutan nanti akan diberi imbalan. Dan di sini mulailah beberapa korban datang kepadanya untuk berinvestasi. Antara lain saudara BSP ini menginvestasikan dana sebesar 225 juta ini untuk dibelikan 61 ekor domba yang kemudian dalam waktu 1 tahun nanti hasilnya ini adalah sekitar 450 juta. Jadi berhasil bagi hasilnya selama setahun dan memperoleh 100% daripada nilai yang diinvestasikan. Petugas juga telah memeriksa para korban dan sejumlah saksi untuk mendalami aliran dana serta modus operandi yang digunakan terduga pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 492 dan pasal 486 dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, seekor anjing ras jenis Pomerian bernama Sisi menjadi korban pelecehan dari pria yang merupakan pengunjung kafe tempat Sisi berada. Pelaku diketahui mengeluarkan alat vitalnya dan mengarahkan ke mulut anjing. Seorang pria berinisial OWL, 22 tahun, dilaporkan ke polisi karena diduga mengeluarkan alat vitalnya ke arah seekor anjing di sebuah kafe anjing yang terletak di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Samson Hutapea membenarkan adanya laporan terkait insiden tersebut. Pelaku juga sudah diperiksa dan kasusnya masih dalam penanganan polisi. Insiden ini berawal saat pelaku OWL berkunjung ke kafe anjing dan bermain bersama Sisi. Pelaku pun langsung mengarahkan alat vitalnya ke mulut Sisi. Mengetahui hal tersebut, karyawan kafe langsung memanggil pelaku dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Kini polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pria tersebut, sementara kondisi Sisi diketahui mengalami penurunan nafsu makan setelah kejadian yang dialaminya. Sisi pun telah dibawa ke klinik setelah pelaku diproses kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi geber motor kelompok pemuda pengantar jenazah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung tawuran. Petugas kepolisian mengamankan belasan anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini sejumlah kendaraan milik warga rusak parah terkena lemparan batu. Dua kelompok pemuda di wilayah perbatasan antara Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo terlibat tawuran hebat. Kejadian bermula saat sejumlah pemuda dari Kecamatan Panakukang hendak mengantar jenazah pada malam hari. Namun saat melintas di wilayah perbatasan Kecamatan Talo, tepatnya di Kampung Beru, mereka melakukan aksi geber-geber motor. Aksi ini memicu ketersinggungan kelompok pemuda di wilayah Kecamatan Talo hingga berujung tawuran. Masa tawuran saling serang menggunakan batu dan panah. Tawuran baru bisa mereda setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melakukan upaya pembubaran paksa. Petugas mengamankan sejumlah anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini, 2 unit mobil milik warga yang terparkir di tepi jalan mengalami kerusakan parah pada bagian kaca karena terkena lemparan batu dan balok kayu. Tawuran di Kampung Pampang, lingkungan Pampang sana, bahwa awal mulanya adalah rombongan pengantar jenazah yang melintas namun sambil gas-gas motor. Namun warga tersebut mungkin merasa terganggu sehingga terjadi penyerangan. Polisi di lokasi seperti apa? Jadi ya, yang kubu ini antara masuk wilayah hukum Polsek Talo dengan wilayah Polsek Panakukang, dan kami turun secara bersama-sama meredam kedua belah pihak. Seperti apa tawurannya kemarin? Ada anak panah di diaman sampai anak ya, kami dapatkan salah satunya adalah anak busur, kami dapatkan juga, serta ada 1 unit kendaraan yang mengalami kerusakan. Polisi kini meminta para pemilik kendaraan untuk segera membuat laporan resmi guna menyelidiki dan mencari pelaku pengrusakan. Untuk mencegah tawuran susulan, sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemilik warung tewas terpanggang setelah warung miliknya yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan Banyu Asin, Sumatera Selatan, ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik yang menyambar ratusan tabung gas dan bensin. Warung sekaligus tempat tinggal yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan Banyu Asin, Sumatera Selatan, terbakar. Seorang pemilik warung, Aida Yusefa, 52 tahun, yang juga merupakan pegawai honorer Sekwan Pemkot Palembang, tewas terpanggang saat kebakaran terjadi. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik yang menyambar tabung gas yang diduga dalam keadaan bocor dan bensin yang tersedia di dalam warung. Petugas PMI dan Damkar Desa Sungai 2 membantu evakuasi jasad korban yang masih tergeletak di dalam warungnya. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang ditemani sang suami, Syarul. Aku dapat telepon dari adik aku, ini sudah terbakar, kami sini sudah terbakar. Oh, ini jualan apa, Bang?
Jualan warung ini, warung Manisan. manisan. Iya. Oh itu. Bang, ada korban ya bang? Ada satu Wanita apa perempuan. perempuan itu? Itu letaknya di mana dia saat kejebak ya bang? Ya, kejebak. Oh itu. Tidak bisa keluar kan? Penyebab belum tahu bang? Belum tahu. Kanit Intelkam Polsek Rambutan membenarkan adanya kebakaran dan mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia. Bahwa benar telah terjadi kebakaran 1 unit rumah tempat penyimpanan diduga menyimpan tabung gas LPG. Penyebab api dugaan sementara dari kebocoran tabung gas yang kemudian merambat ke bagian rumah. Ada korban bang? Ada 1 orang ibu usia 50 tahun. Hingga saat ini polisi masih melakukan identifikasi di lokasi dan mengamankan ratusan tabung gas untuk dipindahkan di tempat yang lebih aman. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Warga dan para pekerja di sekitar kawasan tambang pasir di Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, digegerkan oleh penemuan jenazah seorang pria. Korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam. Suasana di area tambang pasir milik PT Pasir Alam Makmur Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, seketika ramai oleh warga dan petugas kepolisian. Warga dan petugas kepolisian menemukan jenazah seorang pria berinisial MA, 26 tahun, warga asal Bogor, Jawa Barat. Korban diketahui merupakan seorang kenek mobil truk tambang pasir yang ikut bekerja bersama kakak kandungnya. Saat pertama kali ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon mangga yang berada di dekat area saung peristirahatan. Peristiwa pilu ini pertama kali diketahui oleh Din, seorang sopir truk yang saat itu hendak buang air di sekitar lokasi. Awalnya saksi mengira korban hanya sedang berdiri biasa, namun saat tegurannya tidak direspon, saksi kemudian mendekat dan terkejut melihat korban sudah tewas tergantung. Sini mau buang air ke bawah tuh. Nah, saya lihat ada orang berdiri, saya samperin, tuh, saya tanya. Jadi dia nggak jawab, saya deketin. Ternyata dia udah gantung diri, udah ada tambang di lehernya. Lalu saya lari ke Pak Cecep laporan. Pak Cecep ada orang bunuh diri. Gitu. Lalu saya mau Pak Cecep ke sini laporan. Awal Bapak tahu nggak itu orang sekitar sini atau gimana, orang luar? Nggak tahu saya cuma baru ke sini, baru 2 kali. Nggak tahu saya. Sebelumnya Pak pernah lihat nggak Pak dia bekerja di sini atau tidak? Belum pernah lihat. Sama sekali belum pernah lihat. Sama sekali. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Rangkas Bitung Polres Lebak Ibda Herman mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan masih melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Ini ditemukan sesosok mayat seorang laki-laki kan gitu. Adapun untuk lain-lainnya kita saat sekarang ini masih masih melakukan proses penyelidikan. Kita juga berkoordinasi dengan Dinapis Polres. Nanti lain-lainnya kita beritahukan setelahnya dilakukan pemeriksaan lebih jauh ya. Oke, siap, makasih Pak. Petugas kepolisian sektor Rangkas Bitung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini sudah dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diautopsi. Dari Lebak, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Satreskrim Polres Pesisir Barat Lampung menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga melakukan penggelapan mobil rentar. Modus tersangka dengan cara menyewa lalu menggadaikan kepada orang lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial NV, 27 tahun. Tersangka beraksi dengan modus menyewa mobil dan sepeda motor milik para korban, lalu menggadaikan kepada orang lain. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban melaporkan mobil yang disewakan kepada tersangka pada awal Juni tidak dikembalikan. Saat didesak, pelaku mengaku kendaraannya sudah digadaikan. Petugas kepolisian mencatat ada 11 korban yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat aksi tersangka. Petugas mengamankan barang bukti berupa 7 unit mobil korban dan 2 unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Ibtu Meidi Haryanto mengatakan, uang hasil kejahatan digunakan tersangka memenuhi kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Tim TK 308 Polres Pesisir Barat bersama dengan gabungan unit Reskrim melaksanakan
penangkapan atau mengamankan seorang wanita yang diduga melakukan penggelapan dengan modus rental, kemudian oleh pelaku digelapkan. Untuk korban sendiri sudah ada sekitar 11 orang yang melapor bahwa menjadi korban penggelapan. Rata-rata korban adalah pengusaha rental. Dari penangkapan tersebut kami lakukan pengembangan untuk keberadaan kendaraan barang bukti yang digadaikan oleh pelaku. Didapat sampai saat ini terdapat 7 kendaraan R4 dan 2 kendaraan R2, di mana kendaraan tersebut benar sudah digadaikan oleh pelaku dengan modus rental, dan digadaikan tersebut mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil milik pribadi. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pesisir Barat dan bakal terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Petugas masih mendalami kemungkinan adanya korban maupun pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Pesisir Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas Gulkarmat Sektor Durensawit Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang berada di plafon rumah warga di kawasan Durensawit Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan dan menjebol plafon lantaran ular yang cukup besar ini melilit petugas saat ditangkap. Dari video amatir, terlihat petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di atas plafon rumah warga di Jalan Swakarsa, Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Menggunakan tangga dan alat penjepit saat evakuasi, petugas pun dengan sangat hati-hati berupaya mengeluarkan hewan ular dengan ukuran besar tersebut yang terus bertahan melilit-lilit di atas plafon rumah warga. Ular yang merayap di dalam plafon membuat petugas terpaksa menjebol plafon rumah untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah berjibaku sekitar 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue-nya, akhirnya ular berhasil dievakuasi. Kemunculan ular jenis sanca kembang sepanjang 5 meter ini mengejutkan warga dan pemilik rumah. Aku kan kemarin mau pergi nih Pak nih. Aku masih di dalam, adekku sama sepupuku di luar. Dia ngeliat buntut ular. Nggak tahu beneran ada ular. Ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Nggak tahu dia anaknya ibu ini telepon damkar. Datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya. Ular apa itu? Ular sanca kembang. Iya. Sekitar 5 meter lebih lah Pak. Iya. Orang damkarnya ada berapa? 5 orang atau 4 orang gitu Pak. Itu katanya agak sulit ya, ada perlawanan, ada ular ini. Iya. Ada perlawanan, terus sampai tangga juga ambruk ketiban ular itu kan karena besar gitu loh Pak ularnya Pak. Tetangga saya juga kena tangannya, sampai sekarang masih sakit tangannya tetangga saya gitu loh Pak. Ularnya besar gitu Pak. Melilit di atas tarik menarik ya. Iya, damkarnya langsung tarik gitu loh Pak. Ini warga sebelumnya pada panik. Iya, panik semua Pak. Selanjutnya, petugas membawa ular sanca ini ke kantor damkar Sektor Durensawit untuk diamankan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Pulau Talibu, Maluku Utara tewas dililit ular piton sepanjang 7 meter. Korban dililit ular saat berada di kebun untuk memindahkan ternak sapinya. Ular piton berukuran besar melilit seorang ibu rumah tangga di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada Selasa 9 Juni 2026 malam. Korban yang bernama Elizabeth Yamalau, 44 tahun, dililit ular saat hendak memindahkan sapi ternaknya. Namun hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, korban tak kunjung kembali ke rumah hingga sang suami khawatir dan mencoba mencarinya. Setelah tiba di kebun, suami mendapati istrinya tewas dengan kondisi sebagian tubuh korban masih di dalam mulut ular. Melihat kejadian itu, suaminya berupaya menyelamatkan korban dengan cara memotong kepala ular menggunakan alat yang tersedia. Suami korban lalu mengeluarkan tubuh istrinya dari lilitan dan mulut ular dalam kondisi meninggal dunia. Kini jasad korban telah dimakamkan di kampung halaman di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Ketua Komisi Perlindungan Anak Komnas PA DKI Jakarta, Cornelia Agatha,
mengaku siap mengawal kasus perundungan yang menimpa MWP, bocah berusia 6 tahun di Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Selain memastikan proses hukum berjalan dan hak korban terpenuhi, Komnas PA DKI juga akan melakukan pemulihan psikis dan fisik korban. Kasus perundungan yang dialami bocah berusia 6 tahun berinisial MWP di Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat menarik perhatian berbagai pihak termasuk Komisi Pelindungan Anak DKI Jakarta. Ketua Komnas PA DKI Jakarta, Cornelia Agatha, menjenguk korban di kediaman keluarganya di Jalan Anyer, Menteng, Jakarta Pusat. Cornelia memastikan akan mengawal kasus perundungan yang dialami korban. Menurutnya, proses hukum kasus tersebut harus jelas, mengingat aksi perundungan yang dilakukan kedua terduga pelaku bukanlah kenakalan biasa. Selain mengawal proses hukumnya, Komnas PA DKI juga akan memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk memulihkan psikis dan fisik korban. Mengingat luka di bagian kepala membuat korban masih kerap menangis saat malam hari karena merasakan sakit. Kita datang hari ini untuk memberikan atensi dan juga Ibu sudah melakukan pelaporan terhadap kami, dan setelah itu kita akan tindak lanjuti mengawal proses hukumnya seperti apa dan akan berkoordinasi dengan Polres tentunya Jakarta Pusat, lalu juga yang utama memastikan hak-hak korban. Kedepannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan. Tentunya pemulihan psikologis ya, tapi juga ini karena kemarin kan juga kondisinya ini cukup memprihatinkan ya. Tentunya kesehatan, kondisi fisik kesehatannya itu juga harusnya diutamakan saat ini gitu, karena anak ini juga korban mengalami selain trauma secara psikis juga korban itu mengalami beberapa gangguan kesehatan nih Ibu ya. Iya, gitu. Dan juga kalau malam tidur tuh juga masih suka demam, terus nangis, terus ya trauma lah gitu. Sementara ayah korban meminta proses hukumnya tetap berjalan demi keadilan. Meski sebelumnya pihak keluarga kedua terduga pelaku sempat meminta diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Artis Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat ya damai atau gimana. Tapi tetap dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja. Kasus perundungan dialami korban saat tengah bermain bersama teman-temannya di Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Secara paksa, kedua pelaku berusia 14 tahun dan 18 tahun menggotong dan menggesekkan selangkangan korban ke tiang lampu taman. Korban seketika tidak sadarkan diri lantaran tersengat aliran listrik dari sebuah kabel yang terkelupas. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan. Modus membeli seorang pemuda mencuri tabung gas di toko kelontong di Jalan Swadaya Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu 10 Juni 2026 dini hari. Akibatnya 1 unit tabung gas 3 kg raib dibawa lari pelaku yang berjumlah 2 orang. Dalam rekaman kamera pengawas warung, terlihat seorang pemuda memakai topi mengenakan kaos biru datang ke warung Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Juni 2026 dini hari. Pemuda ini menyamar sebagai pembeli makanan di warung. Saat penjaga warung melayaninya, pelaku mengalihkan perhatiannya dengan menunjuk barang yang lain. Namun, saat penjaga warung hendak mengambil barang yang ditunjuknya, pelaku langsung mengambil 1 unit tabung gas 3 kg. Usai mengambil tabung gas, pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas motor. Menurut Rifki, penjaga warung, pelaku datang berdua naik motor bersama temannya. Temannya menunggu di motor dalam kondisi motor hidup dan satu lagi datang beraksi. Jadi kemarin tadi kejadiannya pagi sekitar kurang lebih jam 4. Dia datang berdua sama temennya. Yang satu temennya nungguin di motor. Motor belum dimatiin. Oh, dia udah standby ya? Iya, udah standby temennya sama di atas motor. Satunya lagi ke sini. Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temennya. Modusnya beli sesuatu. Apa yang dia beli? Indomie goreng sama lupa saya. Dan untuk sana ngalihin. Iya, ngalihin, bener ngalihin. Habis itu setelah saya mau ke pojok sana, dia langsung ngambil gas, langsung pergi. Itu berapa biji tabung gas yang diambil? Satu biji.
Korban tidak melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, namun berharap pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan untuk warung lainnya agar waspada dan berhati-hati. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier tiba di Jakarta. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi, segera kembali. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier tiba di Jakarta pada Senin pagi untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Selain memperkuat hubungan diplomatik, pertemuan kedua pemimpin negara ini juga diarahkan untuk mendorong kerjasama strategis di berbagai bidang. Pesawat kepresidenan Airbus A350 yang membawa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin pagi. Kedatangan Presiden Jerman disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan jajaran diplomatik kedua negara. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam hubungan Indonesia dan Jerman. Mengingat ini adalah pertemuan perdana antara kedua pemimpin negara. Dalam agenda resmi, Presiden Prabowo menerima Presiden Steinmeier di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas berbagai isu kerjasama bilateral. Sejumlah bidang yang menjadi fokus pembahasan meliputi penguatan kerjasama ekonomi, investasi, transformasi digital, mobilitas tenaga kerja, hingga kerjasama pertahanan. Presiden Steinmeier juga didampingi delegasi bisnis dari berbagai sektor strategis Jerman, termasuk logistik, teknologi digital, dan industri mesin. Kehadiran para pelaku usaha ini menunjukkan komitmen Jerman untuk memperluas kemitraan ekonomi dengan Indonesia, yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, untuk menjamin kelancaran dan keamanan seluruh rangkaian kegiatan kenegaraan, pihak kepolisian mengerahkan 585 personil gabungan. Personil tersebut disiagakan di sejumlah titik strategis, termasuk sepanjang rute perjalanan rombongan dan lokasi pertemuan resmi di Jakarta. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Jerman, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan saling menguntungkan di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin siang. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting kedua negara memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting kedua negara dalam mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Presiden Steinmeier tiba di Istana Merdeka dengan penyambutan kenegaraan yang berlangsung hikmat dan juga meriah. Kendaraan Presiden Jerman memasuki halaman Istana Merdeka dengan pengawalan 120 pasukan berkuda yang terdiri atas 80 pasukan di depan kendaraan dan 40 pasukan di belakang kendaraan Presiden Jerman. Suasana penyambutan semakin semarak dengan sorak-sorai anak-anak sekolah yang juga menyerukan ucapan selamat datang serta penampilan tarian khas budaya Indonesia. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Jerman. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Steinmeier berjalan beriringan untuk memeriksa pasukan jajar kehormatan sebagai bagian dari rangkaian prosesi kenegaraan. Keduanya kemudian menyapa delegasi masing-masing negara, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier melaksanakan pertemuan empat mata untuk membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Kerjasama yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, energi bersih, hingga pengembangan sektor-sektor masa depan yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Indonesia dan Jerman diharapkan dapat semakin memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemajuan bersama. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, melalui Perpres nomor 120 tahun 2025, pemerintah menghadirkan sekolah rakyat. Sekolah rakyat dihadirkan untuk memastikan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena tidak sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Melalui Perpres nomor 120 tahun 2025, pemerintah menghadirkan sekolah rakyat guna memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya berfokus pada akademik, sekolah rakyat juga membangun karakter, mental, dan keterampilan hidup sebagai bekal masa depan. Sekolah rakyat merupakan program berbasis asrama yang memberikan pendidikan formal secara gratis, termasuk kebutuhan hidup peserta didik yang ditanggung penuh negara. Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Roshidi di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait modernisasi stasiun Gambir serta percepatan penanganan perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan transportasi kereta api. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Roshidi memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas sejumlah program strategis di sektor perkeretaapian nasional, termasuk rencana modernisasi stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi utama di ibu kota. Renovasi stasiun Gambir ditargetkan rampung dalam waktu 2 tahun dan akan dikembangkan dengan konsep integrasi antar moda untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Bobi Roshidi juga menyampaikan hingga saat ini PT KAI telah menutup 172 perlintasan sebidang dan sedang menangani 490 titik lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Wilayah Jakarta dan Jabodetabek menjadi kawasan dengan jumlah penanganan terbanyak, seiring upaya pemerintah menciptakan sistem transportasi publik yang lebih aman, modern, dan terintegrasi. Gambir akan kita lakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang Tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir? Nanti kita integrasikan dengan KRL. Perlintasan sebidang. Nah, tadi kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres Palang Pintu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah hadirkan program revitalisasi satuan pendidikan sebagai upaya negara hadirkan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi anak di Indonesia. Program ini akan diakselerasi untuk menjangkau 71.744 sekolah demi pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah menghadirkan program revitalisasi satuan pendidikan. Program revitalisasi satuan pendidikan sebagai ikhtiar negara dalam menghadirkan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh anak di Indonesia. Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merencanakan sebanyak 11.744 satuan pendidikan penerima revitalisasi. Prioritas revitalisasi ialah satuan pendidikan terdampak bencana, satuan pendidikan wilayah 3T, serta satuan pendidikan yang rusak berat. Progres penyaluran bantuan terus berjalan. Sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 8.503 satuan pendidikan atau 72% dari target satuan pendidikan dengan nilai bantuan 3,69 triliun. Sesuai arahan Bapak Presiden, tambahan sasaran program revitalisasi tahun 2026 ditargetkan menjadi 71.744 satuan pendidikan. Khusus wilayah bencana, sedang dibangun sebanyak 3.101 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 2,97 triliun. Sesuai arahan Presiden Prabowo, di akhir tahun 2026, program ini akan diakselerasi untuk menjangkau 71.744 sekolah demi pemerataan mutu pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 10 DPR merespon terkait rencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengatakan pihaknya mendukung penuh jika MBG bermanfaat bagi siswa dan siswi. Pemerintah kini tengah menyiapkan perubahan sistem pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis.
Salah satu diopsikan ialah melibatkan kantin sekolah dalam pengolahan agar lebih fleksibel dan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengungkapkan pihaknya mendukung penuh wacana tersebut jika memberikan manfaat bagi siswa maupun siswi. Menurutnya pengolahan MBG akan lebih bagus jika melibatkan banyak masyarakat, khususnya yang ada di sekolah. Dirinya menilai pada prinsipnya MBG juga akan meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Kami di Komisi 10 pada prinsipnya setuju-setuju saja, tetapi lagi-lagi bahwa BGN ini merupakan mitra dari Komisi 9. Saran kami tentu bahwa Pak Mendikdasman menyampaikan MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kita. Maka kami di Komisi 10 tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silahkan dilanjutkan, tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki. Kantin sekolah silahkan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Dari Jakarta, Fahrizal dan Farskiano, Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola program MBG atau makan bergizi gratis. Penguatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem distribusi hingga perluasan jangkauan penerima manfaat. Program makan bergizi gratis atau MBG terus disempurnakan pemerintah. Langkah ini dilakukan guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, ada beberapa klaster dalam pelaksanaan program MBG yang harus pemerintah lakukan tata ulang. Langkah-langkah yang tengah diprioritaskan mencakup percepatan MBG di wilayah 3T atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Peningkatan layanan bagi kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah 5 tahun, serta penataan anggaran yang lebih cermat bersama Kementerian Keuangan dan BGN. Termasuk tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam 2 minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah 5 tahun. Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dampak pasar global dan perang menyebabkan tingginya harga kedelai impor dari Amerika. Untuk membantu para pengrajin tempe agar tetap produksi, pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogramnya. Saat ini para pengrajin tempe mengeluhkan tingginya harga impor kedelai asal Amerika. Untuk membantu para pengrajin tempe agar tetap produksi, pemerintah pusat memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk tiap kilogramnya. Berdasarkan hasil rapat dengan Menko Bidang Pangan Zulhas beberapa hari lalu. Kedelai kan harganya naik ya. Ya, jadi kedelai ini memang impor, hampir semuanya impor dan kebanyakan dari Amerika. Kemarin kan banyak masukan atau banyak dari pengrajin tempe ya, karena terganggu dengan harga yang sudah naik. Jadi kita akan membantu para pengrajin tempe. Kemarin hari Selasa sudah diputuskan rapat yang dipimpin oleh Bapak Menko Bidang Pangan Pak Zulhas, dan diputuskan untuk kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250.000 ton
ya dari produk impor tadi. Nah, ini tujuannya adalah untuk meringankan harga yang semakin tinggi karena imbas pasar global karena perang, ya, sehingga nanti pengrajin tetap bisa memproduksi. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso saat menghadiri kampus Preneur di IPB Bogor, kenaikan kedelai sendiri akibat dampak pasar global dan perang antara Amerika dan Iran. Dan pemberian subsidi kedelai impor dari Amerika Serikat di tahap pertama sebanyak 250.000 ton bagi para pengrajin tempe. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi terus mendorong peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sipil negara atau ASN. Langkah ini dinilai menjadi kunci untuk memperkuat program transmigrasi yang kini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan peningkatan kapasitas ASN dan non-ASN dilakukan agar aparatur memiliki integritas serta berorientasi pada pelayanan publik yang akuntabel, loyal, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Program ini disampaikan saat kegiatan peningkatan kapasitas aparatur di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Denpasar, Bali. Menurut Wamentrans, peningkatan kinerja ASN harus berfokus pada pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing, pemenuhan target program dalam APBN, serta pencapaian output yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Di samping itu, Viva Yoga juga menegaskan program transmigrasi hingga kini telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Kami dari Kementerian Transmigrasi datang di Balai Transmigrasi Denpasar. Tujuannya untuk melakukan peningkatan kapasitas pegawai ASN dan non-ASN agar lebih untuk memiliki integritas di dalam bekerja yang berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kemudian loyal, kompeten, adaptif, dan dapat berkolaborasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kita beranggapan bahwa ASN di Kementerian Transmigrasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perjalanan bangsa. Lebih lanjut, Wamentrans meyakini ASN yang profesional dan program transmigrasi yang berorientasi kesejahteraan dapat menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika global. Dari Denpasar, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tinjau SPPG Prokids Malang, KSP pastikan sesuai standar. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi, segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Preneur Yayasan Prokids di Kota Malang, Jawa Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan sesuai standar, efektif, dan tepat sasaran. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Preneur atau SPPG, Yayasan Prokids di Kota Malang, Jawa Timur, pada Jumat 12 Juni lalu. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan dampak nyata yang diterima masyarakat. SPPG Preneur Yayasan Prokids dinilai sebagai contoh praktik baik dalam penerapan standar operasional dan tata kelola program makan bergizi gratis. Kepatuhan terhadap standar dan SOP dinilai menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan pangan, higienitas, dan perlindungan kesehatan penerima manfaat. Selain itu, penyusunan menu dilakukan oleh chef berpengalaman yang bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan nutrisi secara konsisten. Dudung juga meninjau langsung sistem teknologi informasi yang digunakan untuk memantau distribusi makanan, rantai pasok, dan pemenuhan gizi secara real-time. Melalui sistem pengawasan berbasis data, pemerintah berupaya memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Petani Papua mendukung program cetak sawah rakyat untuk memperkuat ketahanan pangan. Program ini dinilai mampu menjawab perubahan kebutuhan pangan masyarakat. Jadi kami sangat luar biasa untuk antusias program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Ya, kami sangat senang karena pangan ini merupakan bagi kami masyarakat untuk kehidupan kami masyarakat ke depan. Program cetak sawah rakyat yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendapat dukungan dari petani di Papua. Program tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan pangan masyarakat yang terus berkembang, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia. Kepala Kampung Tokas Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Markus Homer mengatakan, masyarakat menyambut baik pembukaan 3.700 hektar lahan sawah melalui program cetak sawah rakyat. Menurutnya, keberadaan lahan sawah baru memberikan harapan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah perubahan pola konsumsi, terutama generasi muda yang kini semakin akrab dengan beras sebagai makanan pokok. Jadi kami sangat luar biasa untuk antusias program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Ya, kami sangat senang karena pangan ini merupakan bagi kami masyarakat untuk kehidupan kami masyarakat ke depan. Nah, jadi generasi kami ya sudah berubahan, sudah canggih. Masyarakat generasi tidak bisa berada dalam makanan-makanan lokal. Mereka sudah adaptasi dengan makanan-makanan yang sudah disiapkan oleh mungkin nasi, tapi karena sudah perkembangan sekarang, kita berkebun adalah pangan. Satu lokasi, satu tempat kita hanya tinggal olah saja, tidak bisa dipindah-pindah lagi. Nah, maka itu kemarin ya kami di Sorong Selatan, ya kami terima 3.700 hektar yang kemarin sudah dikerja 2025. Sudah percetakan sawah, tinggal kami 2026 kita siap tanam. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kampung Molase Distrik Lamono, Papua Barat Daya, Elias R. Semi, menilai program cetak sawah rakyat berpotensi meningkatkan perekonomian warga, sekaligus memperkuat ketersediaan pangan. Diterima, dikelola oleh masyarakat supaya ekonomi mereka itu ada perubahan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk melihat masyarakat ekonomi yang akan rumput di bawah. Dan mereka punya hidup mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi perubahan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin, Kabupaten Jayapura, Rizal Beno menyebut, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi petani dan diharapkan terus didukung dengan sarana serta prasarana pertanian yang lebih lengkap. Yang sudah untuk pengelolaan sawah, sedangkan untuk kita panen hasil dari setelah kita tanam itu belum ada. Seperti mesin panen itu kita belum ada. Hanya kita punya mesin untuk olah tanah terus kita tanam. Dukungan petani terhadap program cetak sawah rakyat menunjukkan optimisme masyarakat Papua dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerataan pembangunan terus dihadirkan hingga ke wilayah pedesaan dan terpencil di tanah air. Di Kabupaten Kaur, Bengkulu, jembatan gantung Garuda kini telah rampung 100% dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan gantung Garuda di Desa Pelajaran 2 Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Bengkulu resmi rampung dan kini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas antar wilayah, membuka akses daerah pedesaan, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok tanah air. Kehadiran jembatan Garuda menjadi kabar baik bagi warga yang selama ini mengalami kendala akses akibat kondisi geografis di wilayah tersebut. Kini jembatan sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 sehingga memudahkan petani mengangkut hasil panen dan memperlancar aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain mendukung perekonomian warga, jembatan ini juga diharapkan mempermudah akses anak-anak menuju sekolah serta mempercepat jangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya.
Masyarakat menyambut hadirnya jembatan dengan penuh antusias dan rasa syukur, serta menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Darat, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan gantung Garuda di wilayah mereka. Terima kasih kepada Bapak Presiden telah membangun jembatan di Desa Pelajaran 2, Kabupaten Kaur, Kecamatan Tanjung Kemuning. Terima kasih Bapak Presiden bersama TNI yang telah membangun jembatan perintis Garuda di desa kami Pelajaran 2. Terima kasih. Cian Nabila, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan meninjau usulan pembangunan ruas jalan Serindang Bukit Segoler di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang diusulkan melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Pengantaran dari makan bergizi gratis hari ini baru 1 SMP ini yang memungkinkan, sedangkan 3 SD tadi tidak bisa karena akses jalan. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaki Mahendra Putra bersama dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum meninjau langsung kondisi ruas jalan yang menghubungkan Desa Serindang dan Bukit Segoler di Kabupaten Sambas. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres impres jalan daerah dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai salah satu daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kabupaten Sambas dinilai memiliki posisi yang strategis, sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu usulan dari Kabupaten Sambas, jalan daerah di Bukit Segoler dan dusun apa Pak? Desa apa lagi Pak? Serindang. Desa Serindang, ya kan, kita meninjau lokasi, ternyata memang jalannya memang sangat-sangat membutuhkan tadi ya perbaikan jalan daerah tadi. Dan di sini tadi sesuai disampaikan sebelumnya, tadi tujuannya pertama bagaimana kita bisa membantu menuju swasembada pangan. Di belakang ini kita lihat sekeliling kita semua sawah, itu satu. Yang kedua juga bagaimana kita swasembada air ya, tadi bagaimana kita lihat di sini juga sekeliling banyak daerah-daerah irigasi tadi yang kita perlu dukung. Yang ketiga juga terkait dengan tematik tadi, terkait dengan tematik pendidikan, ada sekolah, ada SMP 1 dan ada 3 SD di belakang sana ya, yang ke arah bukit, yang satu ke kiri, yang 2 ke arah kanan. Nah, kemudian juga tentunya terkait dengan bagaimana agar memudahkan pengantaran tadi, pengantaran dari makan bergizi gratis hari ini baru 1 SMP ini yang memungkinkan, sedangkan 3 SD tadi tidak bisa karena akses jalan. Berdasarkan hasil peninjauan ruas jalan tersebut memiliki panjang sekitar 5,4 km, yang mana sepanjang 2,4 km telah dibangun pemerintah daerah. Sedangkan 3 km sisanya diusulkan mendapatkan dukungan pembangunan melalui program Impres Jalan Daerah. Dengan adanya persetujuan dan dukungan pendanaan pemerintah, berharap pembangunan jalan Serindang Bukit Segoler dapat segera direalisasikan sehingga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dari Sambas, Kalimantan Barat, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mencanangkan gerakan penanaman bambu nasional. Gerakan penanaman bambu Nusantara 2026 ini sebagai upaya mendukung rehabilitasi lahan kritis. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menghadiri gerakan menanam bambu Nusantara 2026 di Yayasan Bambu Indonesia Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu siang 2026. Pemerintah menargetkan penanaman puluhan juta batang bambu di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke sebagai bagian dari gerakan Tobat Nasional Ekologis. Saat ini sekitar 5.000 batang bambu telah ditanam di lokasi kegiatan. Selain bambu, pemerintah juga menetapkan target penanaman 2 miliar pohon secara nasional dengan bambu sebagai salah satu tanaman prioritas utama. Gerakan ini menjadi penting mengingat kondisi lingkungan hidup Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Dari total 3,4 juta hektar kawasan mangrove nasional, sekitar 700.000 hektar diantaranya berada dalam kondisi rusak dan bermasalah. Pemerintah menegaskan bahwa rehabilitasi ekosistem baik bambu maupun mangrove menjadi prioritas mendesak dalam agenda lingkungan hidup nasional. Menyatakan bahwa gerakan lingkungan bukan gerakan milik pemerintah saja, tapi justru yang paling utama milik masyarakat. Dan ini adalah bukti. Kegiatan seperti ini akan tentunya kita dorong terus, karena pada dasarnya memang tersebar di banyak tempat. Ya, di sini menspesialkan untuk masalah bambu. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan target minimal 1 hektar lahan bambu per kecamatan di seluruh Indonesia. Menteri Jumhur juga meminta Yayasan Bambu Indonesia memperbanyak ketersediaan bibit dan memperluas jaringan sumber daya manusia yang memahami budidaya bambu.
Di sisi lain, gerakan rehabilitasi mangrove turut diperkuat mengingat mangrove mampu menyerap karbon dioksida 4 kali lipat dibandingkan dengan tanaman biasa sekaligus menjadi sumber nafkah bagi masyarakat pesisir. Pemerintah memastikan gerakan menanam bambu Nusantara akan terus digulirkan di berbagai daerah sebagai wujud komitmen bersama memuliakan bumi. Peringatan Hari Mangrove Nasional pada 26 Juli 2026 akan menjadikan momentum memperkuat gerakan rehabilitasi ekosistem secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Dari Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi kembali menjalankan program Ekspedisi Patriot sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan transmigrasi. Program ini akan melibatkan ribuan peserta dari berbagai perguruan tinggi untuk menerapkan hasil riset dan mendorong inovasi di daerah transmigrasi. Pada tahun ini, Kementerian Transmigrasi telah menugaskan tim ekspedisi Patriot ke 54 kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Sebanyak 1.574 peserta akan diterjunkan dengan dukungan 10 perguruan tinggi nasional serta sejumlah perguruan tinggi daerah. Wamen Transmigrasi Viva Yoga mengatakan program ini menjadi tindak lanjut dari hasil riset yang telah dilakukan pada tahap pertama Ekspedisi Patriot tahun 2024. Berbagai rekomendasi dan juga temuan yang dihasilkan akan diimplementasikan untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Implementasi tersebut meliputi penerapan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang tepat dan disesuaikan dengan produk unggulan masing-masing kawasan dengan fokus program pada sektor tanaman pangan, bidang maritim, perkebunan, dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Kalau tim Ekspedisi Patriot itu kita tugaskan di 54 kawasan transmigrasi, ya, 54 kawasan. Ada sekitar 1.574 peserta tim Ekspedisi Patriot yang kita terjunkan, yang berasal dari seluruh perguruan tinggi dengan mitra 10 perguruan tinggi nasional dan beberapa perguruan tinggi daerah. Tujuannya adalah untuk melakukan implementasi dari riset-riset yang telah dilakukan pada tim Ekspedisi Patriot tahap pertama tahun 2025, itu kan sudah ada rekomendasi dan hasilnya. Nah, kita akan melakukan implementasi dari rekomendasi itu dalam rangka untuk pengembangan inovasi dan penggunaan teknologi tepat guna yang ada di seluruh kawasan sesuai dengan produk unggulan di kawasan transmigrasi itu. Melalui program ini, Kementerian Transmigrasi berharap dapat terbentuk kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat lokal untuk menciptakan inovasi, serta mempercepat tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat di kawasan transmigrasi. Dari Denpasar, Bali, Sri Dewi Andayani Ronabayu, Info TV melaporkan. BUMN disebut masih menjadi salah satu penyumbang besar bagi pendapatan negara. Kontribusinya diperkirakan mencapai 600 hingga 700 triliun rupiah per tahun. Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus COO Danatara Doni Oskaria menegaskan bahwa BUMN tetap menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional dengan kontribusi ke negara mencapai 600 hingga 700 triliun per tahun. Ia menyebut BUMN secara konsolidasi tetap mencatatkan laba besar. Doni menepis anggapan bahwa BUMN merugi secara keseluruhan karena pada 2025 tercatat laba sekitar 335 triliun dan masih bisa meningkatkan seiring efisiensi dan penyehatan perusahaan. Menurutnya hanya sebagian kecil perusahaan yang masih merugi sekitar 20 triliun. Saya sampaikan bahwa BUMN itu untung tahun 2025 itu 335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu terserah konsolidasi rugi itu bohong. Ya. Yang rugi itu hanya 20 triliun. Jadi kalau yang rugi ini kita tutup, berarti untung kita menjadi 380 triliun. Ya, jadi kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara ya di luar dari laba dan plus pajak itu kurang lebih hampir sekitar 600-700 triliun setiap tahun. Jadi BUMN kita itu besar. Makanya Bapak Presiden itu berharap dengan adanya Danantara ini jauh menjadi lebih besar lagi. Ya. Lalu apa yang kita lakukan untuk menuju ke angka 800 tadi? Tentu tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Tadi caranya sudah kita jelaskan, kita mengurangi dulu jumlah perusahaan kita melakukan konsolidasi terhadap perusahaan kita membangun roadmap yang baru, kita membangun competitive advantage daripada perusahaan kita mendevelop human capitalnya.
Ya, termasuk juga kita sekarang standardize kualifikasi daripada orang untuk jadi direktur BUMN. Kita tetapkan. Saya sangat optimis bahwa kita bisa melakukan ini. Dan dengan keyakinan penuh, kita akan membuat BUMN kita menjadi lebih baik lagi. Nggak ada pilihan. Ya. Jadi saya ingin sekali meninggalkan BUMN kita dalam keadaan yang bagus. Dan tidak perlu sayanya yang dikenang, tetapi paling tidak dan antaranya berhasil untuk mewujudkan mimpi yang begitu dan harapan banyak rakyat Indonesia. Ia menambahkan pemerintah melalui Danantara terus melakukan transformasi BUMN lewat konsolidasi, penyederhanaan perusahaan, dan penguatan SDM, agar kontribusi BUMN bisa meningkat hingga 800 triliun per tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah dinamika global, pemerintah memutuskan tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan dengan harapan masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terbebani kenaikan biaya energi. Di balik setiap perjalanan dan aktivitas masyarakat, ada kebutuhan energi yang harus tetap terjangkau. Oleh karenanya, di tengah dinamika global, pemerintah memutuskan tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Melalui sosial media Instagram @bakom.ri, disampaikan untuk harga Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter dan biosolar tetap di Rp6.800 per liter. Langkah ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat serta membantu aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah dinamika harga energi dunia. Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Bogor resmikan peraturan wali kota atau perwali terkait pembatasan usia angkutan perkotaan atau angkot yang berusia lebih dari 20 tahun dilarang beroperasi. Wali Kota Bogor Didi Rahim mengatakan dalam perwali tersebut sudah merangkum seluruh masukan saran, kritik dari para pengusaha maupun pengemudi angkot. Kan sudah kita berikan waktu cukup lama dari sejak Perda diketok palu sampai dengan perwali hari ini. Nah, jadi proses ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan di satu sisi, tetapi di satu sisi yang lain tentu kita lakukan langkah dialog yang konstruktif. Pemerintah Kota Bogor telah menandatangani Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi, peremajaan, dan penghapusan kendaraan umum dalam trayek. Pada Perwali Nomor 11 Tahun 2026 tersebut, Pemkot Bogor melarang angkutan kota atau angkot yang berusia 20 tahun atau lebih untuk beroperasi. Kan sudah kita berikan waktu cukup lama dari sejak Perda diketok palu sampai dengan perwali hari ini. Nah, jadi proses ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan di satu sisi, tetapi di satu sisi yang lain tentu kita lakukan langkah dialog yang konstruktif. Dan alhamdulillah hari ini kita tanda tangan perwali tentang pembatasan usia teknis angkutan perkotaan, diiringi dengan langkah-langkah pembatasan langsung nanti melalui operasi gabungan untuk memastikan bahwa angkutan perkotaan di atas usia 20 tahun tidak boleh lagi beroperasi di Kota Bogor. Ya. Jadi harapan masyarakat tidak ada lagi penumpukan angkutan, tidak ada lagi yang ngetem sembarangan. Secara teknis, secara resmi, mulai hari ini kita berlakukan langkah pembatasan yang lebih tegas. Wali Kota Bogor Didi Rahim mengatakan dalam perwali tersebut sudah merangkum seluruh masukan, saran, kritik dari para pengusaha maupun pengemudi angkot. Pemkot Bogor sudah memberikan kesempatan bagi angkot berusia 20 tahun atau lebih selama 3 tahun semenjak peraturan daerah atau Perda nomor 8 tahun 2023. Perwali tersebut dibuat agar tidak terjadi penumpukan angkot yang ngetem sembarangan. Selain itu juga untuk menjaga keselamatan masyarakat. Pemkot akan menghitung jumlah angkot yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu Pemkot Bogor akan menyesuaikan kebutuhan angkutan pada setiap trayeknya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau dan memanen hasil budidaya melon di Sentra Terpadu Pengudi Luhur Bekasi. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Sentra Kemensos sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau sekaligus memanen hasil budidaya melon di Sentra Terpadu Pangudi Luhur atau STPL Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 13 Juni 2026. Kunjungan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran sentra-sentra Kemensos sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Selain memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, sentra-sentra Kemensos kini memperluas cakupan sebagai pusat pemberdayaan. Di STPL Bekasi, pemberdayaan dikembangkan melalui sektor pertanian dan perkebunan. Ratusan pohon melon dibudidayakan di greenhouse bersama berbagai komoditas lain seperti alpukat, kelengkeng, anggur, mangga, pisang, dan terong. Dalam kunjungannya, Wamensos menuturkan, pengembangan berbagai usaha produktif di sentra merupakan implementasi dari paradigma bansos sementara berdaya selamanya, serta sebagai langkah untuk memakmurkan sentra melalui kegiatan yang memberikan manfaat. Hasilnya luar biasa, grade A, ya kita sudah coba semua, rasanya maknyus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tabrakan 2 helikopter tewaskan 6 orang. Simak informasinya usai jeda menyapa Indonesia Pagi. Segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kecelakaan udara terjadi di kota Rio de Janeiro, Brazil. 2 helikopter bertabrakan di udara dan jatuh di kawasan Recreio dos Bandeirantes. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan puluhan kendaraan rusak. 2 helikopter dilaporkan bertabrakan di udara pada Minggu waktu setempat di kawasan Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Rekaman video menunjukkan kondisi pasca kecelakaan dengan petugas darurat dan aparat keamanan melakukan penyisiran serta penyelidikan di lokasi kejadian. Sejumlah kendaraan terlihat hangus dan mengeluarkan asap akibat terkena puing-puing helikopter yang jatuh. Otoritas pemadam kebakaran menyebut kuatnya benturan menyebabkan bagian-bagian helikopter terlempar ke arah bangunan perumahan dan komersial di sekitar lokasi. Tim pemadam berhasil mengendalikan api, namun petugas masih melakukan evakuasi dan pembersihan puing-puing di area kejadian. Wali Kota Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, menyatakan penyelidikan menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Menurut otoritas, 5 korban pertama ditemukan di salah satu helikopter, sementara korban ke-6 ditemukan di helikopter lain yang jatuh sekitar 100 meter dari titik tabrakan pertama. Pemerintah kota juga mengungkapkan bahwa terdapat warga negara asing di antara penumpang salah satu helikopter. Seluruh jenazah korban telah dievakuasi ke Institut Kedokteran Forensik untuk proses identifikasi. Sementara itu, otoritas penerbangan dan aparat keamanan masih menyelidiki penyebab tabrakan maut tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang perempuan berusia 21 tahun tewas setelah dilemparkan dari jembatan saat melakukan bungee jumping di Brasil. Tragedi mengenaskan ini terjadi akibat kelalaian petugas bungee jumping yang tidak menyangkutkan tali pengaman pada tubuh korban. Dalam video kecelakaan yang beredar di media sosial, terlihat 2 pria yang merupakan petugas olahraga bungee jumping mengangkat seorang perempuan bernama Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Korban diangkat untuk dilempar dari jembatan skeleton Sao Paulo, Brazil. Petugas bungee jumping melempar tubuh korban dari ketinggian 40 meter. Korban pun tewas setelah aksi tersebut dilakukan tanpa tali pengaman. Pada video yang viral, terdengar para penonton menyadari korban tidak memakai alat pengaman yang terpasang. Atas tragedi ini, 3 orang petugas ditangkap pihak kepolisian setempat. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu lalu waktu setempat. Ketiga pelaku ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dolus eventualis, atau di mana pelaku menyadari risiko kematian tetapi tetap melakukannya. Seperti diketahui, bungee jumping adalah olahraga ekstrim atau aktivitas rekreasi yang dilakukan dengan cara melompat dari tempat tinggi menggunakan tali elastis besar yang terikat pada tubuh atau pergelangan kaki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana duka menyelimuti wilayah utara Gaza setelah sedikitnya 4 warga Palestina dilaporkan tewas dalam dugaan serangan di sekitar kamp pengungsian Jabalia,
Korban tewas dan luka-luka dievakuasi di tengah tangis dan keputusasaan keluarga. Warga membawa korban meninggal dunia dan luka menuju rumah sakit pada Minggu 14 Juni 2026. Sementara di dalam dan luar fasilitas kesehatan, keluarga terlihat berkumpul mengelilingi jenazah dalam suasana penuh duka. Media Palestina melaporkan 4 warga sipil meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka setelah dugaan serangan yang menghantam area dekat rumah sakit Al-Yemen Al-Said di kamp pengungsian Jabalia. Kerabat korban menyebut warga sipil masih terus menjadi pihak yang menanggung dampak konflik meski gencatan senjata telah diberlakukan. احنا مش مناظرين، احنا ضد العنصرية، احنا شعب انزعجنا الحرب، بقتلش من المعدة، احنا صار عندنا معدة، كل يوم شهداء، كل يوم جرعى، احنا صدقنا يا رب، يا رب، يا رب عفك يا رب، يا رب عفك يا رب، احنا صدقنا يا الله، يا الله صدقنا يا رب، كل يوم المعدة شهداء، كل يوم شهيد ورا شهيد، كل يوم شهيد، كل يوم اصابات، كل يوم جرحى، مش لاقيين حاجة. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sementara itu, saksi mata juga menyatakan bahwa korban yang meninggal merupakan warga sipil dan diantaranya terdapat anak-anak. طلعت انا على محلي قعدت في المحل ما لسه بمرق المحل ما مرقت المحل من هنا لسه ما بمرق المحل ولسه الاهداف صار وكل اللي راحوا جماعه سكر زي الورد زي افضلنا وافضلكم كلكم يا جماعه ولا مخربين ولا في عليهم اي حاجه شهاده الله برياء واطفال منهم. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan terkait dugaan serangan tersebut. Konflik di Gaza berlangsung sejak 7 Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke wilayah Israel Selatan. Operasi militer yang menyusul telah memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan di wilayah tersebut. Di tengah upaya diplomasi dan rencana transisi menuju rekonstruksi, kondisi di lapangan masih diwarnai insiden kekerasan yang terus menambah jumlah korban sipil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi mengatakan Teheran dan Washington telah menyelesaikan pembahasan draft memorandum kesepahaman yang dimediasi oleh Qatar dan Pakistan. Informasi mengenai kesepahaman ini juga muncul dalam unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di platform Truth Social. Dalam keterangannya kepada media, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, menyebut proses negosiasi telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran mengklaim telah menyelesaikan pembahasan dokumen kesepakatan dengan Amerika Serikat setelah serangkaian perundingan yang dimediasi oleh Qatar dan Pakistan. Menurut Garibabadi, Iran telah menyampaikan amandemen terakhir terhadap draft dokumen tersebut dan seluruh pembahasan diklaim telah diselesaikan. Pejabat Iran itu juga menyatakan penandatanganan resmi memorandum yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat dengan keterlibatan Swiss. Selain itu, ia mengklaim terdapat langkah-langkah awal yang akan menyertai kesepakatan tersebut, termasuk penghentian operasi militer di sejumlah front dan berakhirnya blokade laut yang selama ini diberlakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Garibabadi menegaskan kesuksesan negosiasi ini tidak hanya berasal dari upaya diplomasi, namun juga dari apa yang disebutnya sebagai ketahanan rakyat dan kekuatan militer Iran. Meski demikian, Iran menyatakan tetap tidak menaruh kepercayaan penuh kepada Amerika Serikat dan akan memantau pelaksanaan setiap komitmen yang tercantum dalam memorandum tersebut. Sementara itu, informasi mengenai kesepahaman ini juga muncul dalam unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di platform Truth Social. Donald Trump menyebut kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah selesai. Ia menyatakan telah mengizinkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran, serta menyerukan agar aktivitas pengiriman minyak melalui jalur strategis tersebut kembali berjalan. Ia juga menambahkan bahwa kesepakatan tersebut akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan. Trump juga mengatakan pembukaan kembali jalur pelayaran setelah penandatanganan kesepakatan akan memungkinkan aliran minyak kembali berjalan dan memberikan dampak positif bagi kawasan maupun dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan pasang sepatu anak memenuhi alun-alun kota Den Bosch, Belanda. Instalasi ini menjadi simbol duka dan bentuk peringatan atas anak-anak yang meninggal dalam konflik di Gaza. Aksi memorial digelar pada Minggu 14 Juni 2026 dengan menghadirkan ratusan sepatu anak yang disusun di Market Square.
warga terlihat berkumpul mengelilingi instalasi tersebut sambil mengikuti prosesi pembacaan nama-nama anak yang meninggal. Di lokasi yang sama, terpasang pula sejumlah plakat berisi foto jurnalis yang meninggal di tengah konflik. Penyelenggara aksi menyebut kegiatan ini sebagai pengingat agar korban sipil, khususnya anak-anak, tidak dilupakan di tengah berlanjutnya konflik. Do this on different squares in the Netherlands because we don't want people to think anything. We want them to feel something. And from that feeling, know that there is a way to take meaningful action by pressuring the government, by selling the media outlets that they should report on everything in the full context. There is petitions, of course, you can take. There's direct action also that people are taking. But there are so many various ways of protesting a genocide, and we should, because we don't want to lose our collective humanity. Dalam aksi tersebut muncul pula seruan kepada negara-negara Eropa agar mengambil langkah yang dinilai lebih tegas terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi. Penyelenggara juga menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil, terutama anak-anak dan keluarga yang terdampak konflik. Aksi hening di tengah deretan sepatu kecil itu menjadi pengingat bahwa di balik angka korban terdapat kisah dan masa depan anak-anak yang terhenti akibat perang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi protes menolak KTT G7 di kota Jenewa, Swiss berakhir ricuh pada Minggu waktu setempat. Demonstran bentrok dengan aparat keamanan hingga memicu pengerahan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Kericuhan mewarnai jalannya aksi anti G7 yang digelar menjelang penyelenggaraan KTT G7 di kawasan perbatasan Swiss dan Prancis. Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil terbakar, barikade yang dilalap api, serta petugas pemadam kebakaran yang berupaya memadamkan titik-titik kebakaran di lokasi aksi. Demonstran terlihat melempari polisi dengan batu dan berbagai benda lainnya. Sebagai respons, polisi menembakkan gas air mata dan mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa yang semakin agresif. Sebelum bentrokan terjadi, sekitar 20.000 orang mengikuti pawai protes yang awalnya berlangsung damai melintasi pusat kota Jenewa. Mereka membawa spanduk dan bendera berisi kritik terhadap negara-negara G7 serta menuduh para pemimpin dunia mengambil keuntungan dari berbagai konflik global. I think here we are assisting like the meeting of all the most criminal persons on earth, like all the imperialist guys, all the capitalist guys that meet to decide how they want to share the world. And I think, as we can see, despite the repression and the intimidation of the state, of the media, we will be a lot today, and it expresses, I think, the anger in the society, in particular the anger for the young people, for the workers. Sejumlah aktivis menilai KTT G7 kali ini mencerminkan meningkatnya perpecahan di antara negara-negara besar, bukan menunjukkan kekuatan mereka. Aksi protes digelar di Jenewa setelah otoritas Prancis tidak menerbitkan izin demonstrasi di dekat lokasi KTT yang berlangsung di kota Evian-les-Bains. They just want to continue the war and it will never end. So the war is giving them a lot of money. They are just taking the cake, taking the whole resources of the whole country. And if there is some people living there, they kill them, and they take the ground, they take the oil. KTT G7 dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 Juni dan akan membahas berbagai isu global termasuk keamanan, ekonomi, dan konflik internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah destinasi wisata baru di Peru Selatan menjadi perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Objek wisata panorama Huayhuachale yang baru dibuka ini dijuluki sebagai tembok besar Cina versi Andes karena bentuknya yang mirip dengan ikon terkenal di Cina. Objek wisata panorama Huayhuachale resmi dibuka pekan lalu di distrik San Pedro de Cacora, Provinsi Abancay, Peru. Rekaman video menunjukkan jalur yang membelah lereng pegunungan dan memanjang di atas ngarai Apurimac, salah satu ngarai terdalam di dunia.
Struktur ini dilengkapi sejumlah titik pandang dan pagar pengaman yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan gunung Padre Yok yang bersalju serta keindahan alam sekitarnya. Karena bentuknya yang menyerupai tembok besar Cina, banyak pengunjung menjulukinya sebagai Great Wall of China versi pegunungan Andes. Pemerintah regional Apurimac menyebut pembangunan kawasan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah Peru Selatan. Menurut data media lokal, destinasi baru ini saat ini menarik antara 150 hingga 200 pengunjung setiap hari. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan pemandangan yang ditawarkan dan sensasi berjalan di struktur yang dianggap mirip dengan tembok besar Cina. Objek wisata panorama Huai Huacale merupakan bagian dari sirkuit wisata Ngarai Apurimac yang terdiri dari 9 struktur wisata. Pembangunan proyek ini telah menelan investasi sekitar 15 juta sol atau setara lebih dari 4 juta dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, hamparan bunga lavender yang mekar di desa Arasenda, Georgia menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan serta mengabadikan momen di tengah lautan warna ungu yang memanjakan mata. Musim mekar lavender resmi dimulai di desa Arasenda, Georgia dan langsung menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Beberapa pengunjung berjalan di antara hamparan lavender yang sedang berbunga, serta berfoto dengan latar pemandangan yang menyerupai pedesaan Eropa. Keindahan warna ungu dan aroma khas bunga ini menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana alam yang tenang dan menyegarkan. Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю этот цветок. Selain menawarkan pemandangan yang menawan, kawasan ini juga menjadi tempat pelepas penat bagi warga yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Banyak pengunjung menilai suasana ladang lavender memberikan ketenangan dan pengalaman yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Потрясающе. Тут очень тепло, очень красиво. Я очень рада выбраться из города, всего полчаса езды. Ощущение, как будто бы ты в какой-то прекрасной европейской деревне. Лаванда вокруг. Замечательный воздух. Очень милое окружение. Очень теплые эмоции. И чувствую себя замечательно. Lavender tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga memiliki aroma yang memberikan efek menenangkan bagi tubuh dan pikiran. Teknik aromaterapi dengan menghirup aroma lavender dapat membantu memberikan rasa relaksasi. ესეთი რაღაც მასწავლეს არომათერაპიისთვის ამ ბუჩქებს ესე ხელით შეეხებიან ხოლმე ვსუბუქად და შემდეგ უნდა ისუნთქო ეს არომატი. იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, დამამშვიდებელი მოქმედება აქ ადამიანზე და ესე თქვა ნერვულ სისტემაზე ძალიან კარგად მოქმედებს და აი ეს უნდა გამოძრაო, აი ეს ვსუბუქად და მე უნდა ისუნთქო და არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს. Musim mekar lavender di kawasan ini berlangsung mulai Juni hingga akhir Agustus. Selain menjadi objek wisata, lavender juga dimanfaatkan untuk produksi minyak astiri alami, produk pewangi, farmasi, dan bahan tambahan industri pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gagal tampil di Piala Dunia, Wataru Endo putuskan pensiun. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi, segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kabar mengejutkan datang dari timnas Jepang. Wataru Endo memutuskan mengakhiri karir internasionalnya setelah gagal tampil di Piala Dunia 2026 akibat cedera. Keputusan sang kapten menutup satu era penting bagi Samurai Biru. Wataru Endo memastikan akhir perjalanannya bersama timnas Jepang setelah gagal tampil di Piala Dunia 2026. Sang kapten memilih pensiun dari Samurai Biru usai mengalami cedera yang memaksanya absen dari turnamen tersebut. Endo sebelumnya diproyeksikan memimpin Jepang di Piala Dunia 2026, namun cedera kaki yang dialami saat mengikuti pemusatan latihan membuatnya tidak dapat berlatih hingga menjelang laga pembuka Grup F melawan Belanda.
Tim pelatih akhirnya memutuskan memulangkannya karena kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih tepat waktu. Posisi Endo di skuad digantikan oleh penyerang Borussia Mönchengladbach, Shuto Machino. Bagi Endo, kegagalan tampil di Piala Dunia kedua menjadi pukulan berat, terlebih di usianya yang sudah mencapai 33 tahun. Melalui akun media sosialnya, Endo menyatakan tetap bangga atas perkembangan timnas Jepang sejak Piala Dunia Qatar. Ia yakin Samurai Biru mampu mewujudkan mimpi menjadi juara dunia di masa depan dan memilih mendukung tim sebagai seorang penggemar. Sepanjang karirnya di timnas, Wataru Endo mencatatkan 73 penampilan dan 4 gol sejak debut pada 2015. Ia juga mengemban tugas sebagai kapten tim menggantikan Mayo Yoshida sejak Piala Dunia 2022. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026 menyelimuti Amerika Serikat. Ribuan penggemar sepak bola memadati kawasan Gedung Capitol untuk menyaksikan pertandingan pembuka turnamen tersebut. Kawasan Gedung Capitol di Washington DC berubah menjadi lautan penggemar yang antusias menyaksikan laga pembuka Piala Dunia melalui layar raksasa yang dipasang di ruang terbuka. Para pendukung dari berbagai negara terlihat memenuhi area nonton bersama sambil memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Pada pertandingan pembuka, tim nasional Meksiko berhasil meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas Afrika Selatan. Untuk menjaga keamanan acara, personel keamanan diterjunkan di sekitar lokasi dan melakukan pengawasan di titik-titik masuk kawasan acara. Ribuan pengunjung juga harus melalui pemeriksaan keamanan sebelum memasuki area fan zone yang berada di dekat Gedung Capitol. Menurut penyelenggara, area nonton bersama di area Gedung Capitol akan tetap dibuka hingga 19 Juli mendatang dan dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembalap Ferrari Lewis Hamilton berhasil meraih kemenangan pertamanya bersama tim kuda jingkrak dalam balapan Formula 1 Grand Prix Barcelona. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri puasa kemenangan Hamilton yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Let's go! For the Ferrari! Guys, thank you for those great pit stops as well. Sorry I keep talking, I'm so proud of you. Thank you. Ribuan penggemar Formula 1 memadati sirkuit Catalunya di Barcelona untuk menyaksikan langsung balapan Grand Prix Spanyol. Sebelum balapan dimulai, para pendukung memberikan dukungan kepada pembalap favorit mereka, termasuk Lewis Hamilton, Fernando Alonso, dan Carlos Sainz. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua dan berhasil mengambil alih posisi terdepan setelah menyalip pemegang pole position, George Russell. Pembalap McLaren, Lando Norris, berhasil menyelesaikan balapan di posisi ketiga dan melengkapi podium. Balapan berlangsung penuh drama setelah 8 dari 22 pembalap gagal menyelesaikan lomba akibat masalah teknis. Salah satunya adalah pembalap tuan rumah Fernando Alonso yang kembali gagal finish untuk keempat kalinya musim ini. Kegagalan Alonso memicu kekecewaan para penggemarnya yang memadati tribun sirkuit. Di sisi lain, para pendukung Hamilton menyambut kemenangan ini dengan penuh antusiasme. Mereka menilai kemenangan tersebut menjadi momen penting bagi Hamilton setelah bergabung dengan Ferrari pada musim 2025. Hasil ini membawa Hamilton naik ke posisi kedua klasemen pembalap meski masih tertinggal 41 poin dari pemuncak klasemen, Andrea Kimi Antonelli. Sementara itu, Ferrari berhasil memperkecil jarak dengan Mercedes di klasemen konstruktor menjadi 72 poin setelah 6 seri balapan. Seri berikutnya akan digelar di Red Bull Ring, Tilburg, Austria pada 26 hingga 28 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Euforia tak terbendung menyelimuti Curaçao saat tim nasional mereka menorehkan sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia FIFA. Meski harus menelan kekalahan telak 7-1 dari Jerman, para pendukung tetap merayakan menganggap mereka telah menang dengan caranya sendiri. Ribuan pendukung memadati titik nonton bareng di berbagai wilayah Curaçao pada Minggu 14 Juni 2026. Mereka melambaikan bendera, menyanyikan yel-yel, menari, dan terus memberi dukungan meski tim mereka tertinggal jauh. Sebelum pertandingan dimulai, suasana berubah menjadi pesta rakyat dengan iringan musik Karibia dan chant dari para pendukung yang menjadikan momen ini lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Di lokasi nonton bareng Capital C, dekat Bandara Internasional Hato, para fans tetap bersorak hingga peluit akhir berbunyi. Sejumlah pendukung menilai hasil akhir bukan hal terpenting. Bagi mereka, berhasil tampil di Piala Dunia dan mencetak 1 gol ke gawang Jerman sudah menjadi kebanggaan tersendiri.
Seorang pendukung bahkan menyebut Curaçao tetap menang secara moral dengan menyinggung kekalahan Brasil 7-1 dari Jerman pada Piala Dunia 2014. Dengan populasi hanya sekitar 150.000 jiwa, Curaçao menjadi salah satu kisah paling menarik di turnamen ini. Di Houston, partisipasi Curaçao juga mendapat pengakuan sebagai negara terkecil yang pernah tampil di Piala Dunia FIFA menurut Guinness World Records. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana haru dan penuh semangat mewarnai keberangkatan tim nasional Iran dari Tijuana menuju Amerika Serikat untuk menjalani laga perdana Piala Dunia 2026. Para pendukung memberikan dukungan terakhir di tengah tantangan non-teknis yang dihadapi tim Meli. Rekaman video pada Minggu 14 Juni 2026 menunjukkan para pemain timnas Iran naik ke dalam bus menuju Bandara Internasional Tijuana. Di luar hotel, para pendukung melambaikan bendera Iran dan meneriakkan dukungan. Sejumlah pemain terlihat membalas sapaan dengan senyum sebelum meninggalkan lokasi menuju pertandingan pertama grup G melawan Selandia Baru. Seorang pendukung menyebut tim Iran menunjukkan keteguhan di tengah berbagai tantangan di luar lapangan. Menurutnya, situasi yang dihadapi bukan hanya soal persiapan teknis, tetapi juga menjadi beban emosional bagi para pemain. Pendukung lain menilai pola perjalanan lintas negara yang harus dijalani Iran berpotensi mengurangi waktu pemulihan fisik para pemain. Selama turnamen berlangsung, Iran memilih menjadikan Tijuana sebagai basis pemusatan latihan dan akan bolak-balik ke Amerika Serikat untuk menjalani setiap pertandingan. Setelah menghadapi Selandia Baru, tim Meli dijadwalkan bertemu Belgia pada 21 Juni di Los Angeles dan menutup fase grup melawan Mesir di Seattle pada 27 Juni. Keberangkatan tim berlangsung dengan pengamanan ketat menjelang debut mereka di panggung Piala Dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah inovasi teknologi dari Argentina menarik perhatian dunia sepak bola. Alat pelindung jari berbasis cetak 3 dimensi atau 3D printing ini digunakan oleh kiper timnas Argentina, Emiliano Dibu Martinez, saat menjalani pemulihan cedera tanpa harus menghentikan latihan. Dua wirasawan asal Mar del Plata mengembangkan perangkat bernama Arthrochip, yaitu pelindung jari yang dirancang khusus untuk mencegah dan melindungi cedera pada atlet. Perangkat ini dibuat menggunakan teknologi 3D printing dan material termoplastik polyurethane atau TPU yang fleksibel, kuat, dan nyaman digunakan. Desainnya memungkinkan pengguna tetap menggerakkan jari secara bebas saat beraktivitas, namun tetap melindungi area yang mengalami cedera dari risiko hiperekstensi atau tekukan berlebihan. Popularitas Arthrochip melonjak setelah Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA menghubungi pembuatnya untuk menyediakan perangkat bagi Dibu Martinez, kiper juara dunia 2022 dan pemain Aston Villa. Somos emprendedores de Mar del Plata, Argentina. Nosotros inventamos los grips, los cuales sirven para proteger los dedos, y al final, después de un tiempo de publicarlo, nos convocó la AFA para el mejor arquero del mundo, el Dibu Martinez. Menurut para penciptanya, kerjasama dengan Martinez menjadi kebanggaan besar, sekaligus pengakuan atas inovasi yang mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Selain digunakan penjaga gawang, Arthrochip juga dapat dimanfaatkan oleh atlet cabang olahraga lain yang memerlukan pelindungan jari tanpa mengurangi fleksibilitas gerak. Estamos súper felices con esto, estamos a full haciendo la máxima producción que podamos y bueno, esperemos seguir adelante y poder apoyar lo máximo a la gente, que es lo que necesitamos. Keberhasilan produk ini menunjukkan bahwa perpaduan antara kreativitas dan teknologi dapat melahirkan solusi praktis bagi dunia olahraga modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, demam Piala Dunia tak hanya terasa di negara peserta. Di negara bagian Kerala, India, seorang penggemar berat timnas Brasil menunjukkan dukungannya dengan cara yang tak biasa. Seorang penggemar timnas Brasil di Kerala, India menjadi perhatian menjelang laga pembuka Seleção di Piala Dunia 2026. Pria bernama Suher yang berusia 45 tahun itu mengubah rumah dan mobil miliknya dengan warna khas Brasil, yaitu biru, hijau, dan kuning. Tak hanya itu, mobil Mitsubishi miliknya juga dihiasi gambar sejumlah pemain timnas Brasil serta ilustrasi trofi Piala Dunia. Dalam rekaman video, Suher terlihat berkeliling kota menggunakan mobil tersebut sambil menunjukkan dukungannya kepada tim kesayangannya. Menurut Suher, ia optimis Brasil mampu menampilkan performa terbaik di turnamen kali ini.
Ia menilai persiapan tim berlangsung dengan baik dan berharap kehadiran pemain senior seperti Neymar dapat menambah kekuatan tim. Namun harapan tersebut masih harus menunggu. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti memastikan Neymar akan absen pada laga pembuka akibat cedera betis yang masih dalam pemulihan. Meski demikian, Neymar dikabarkan berpeluang kembali menjalani latihan pekan depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Petani Papua mendukung program cetak sawah rakyat untuk memperkuat ketahanan pangan. Program ini dinilai mampu menjawab perubahan kebutuhan pangan masyarakat. Jadi kami sangat luar biasa untuk antusias program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Ya, kami sangat senang karena pangan ini merupakan bagi kami masyarakat untuk kehidupan kami masyarakat ke depan. Program cetak sawah rakyat yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendapat dukungan dari petani di Papua. Program tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan pangan masyarakat yang terus berkembang, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia. Kepala Kampung Tokas Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Markus Homer mengatakan, masyarakat menyambut baik pembukaan 3.700 hektar lahan sawah melalui program cetak sawah rakyat. Menurutnya, keberadaan lahan sawah baru memberikan harapan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah perubahan pola konsumsi, terutama generasi muda yang kini semakin akrab dengan beras sebagai makanan pokok. Jadi kami sangat luar biasa untuk antusias program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Ya, kami sangat senang karena pangan ini merupakan bagi kami masyarakat untuk kehidupan kami masyarakat ke depan. Nah, jadi generasi kami ya sudah berubahan, sudah canggih. Masyarakat generasi tidak bisa berada dalam makanan-makanan lokal. Mereka sudah adaptasi dengan makanan-makanan yang sudah disiapkan oleh mungkin nasi, tapi karena sudah perkembangan sekarang, kita berkebun adalah pangan. Satu lokasi, satu tempat kita hanya tinggal olah saja, tidak bisa dipindah-pindah lagi. Nah, maka itu kemarin ya kami di Sorong Selatan, ya kami terima 3.700 hektar yang kemarin sudah dikerja 2025. Sudah percetakan sawah, tinggal kami 2026 kita siap mau tanam. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kampung Molase Distrik Klamono, Papua Barat Daya, Elias R. Semi, menilai program cetak sawah rakyat berpotensi meningkatkan perekonomian warga, sekaligus memperkuat ketersediaan pangan. Diterima, dikelola oleh masyarakat supaya ekonomi mereka itu ada perubahan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk melihat masyarakat ekonomi yang akar rumput di bawah. Dan mereka punya hidup mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi perubahan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin, Kabupaten Jayapura, Rizal Beno menyebut, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi petani dan diharapkan terus didukung dengan sarana serta prasarana pertanian yang lebih lengkap. Yang sudah untuk pengelolaan sawah, sedangkan untuk kita panen hasil dari setelah kita tanam itu belum ada. Seperti mesin panen itu kita belum ada. Hanya kita punya mesin untuk olah tanah terus kita tanam. Dukungan petani terhadap program cetak sawah rakyat menunjukkan optimisme masyarakat Papua dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mencanangkan gerakan penanaman bambu nasional. Gerakan penanaman bambu Nusantara 2026 ini sebagai upaya mendukung rehabilitasi lahan kritis. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menghadiri gerakan menanam bambu Nusantara 2026 di Yayasan Bambu Indonesia Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu siang 2026.
Pemerintah menargetkan penanaman puluhan juta batang bambu di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke sebagai bagian dari gerakan Tobat Nasional Ekologis. Saat ini sekitar 5.000 batang bambu telah ditanam di lokasi kegiatan. Selain bambu, pemerintah juga menetapkan target penanaman 2 miliar pohon secara nasional dengan bambu sebagai salah satu tanaman prioritas utama. Gerakan ini menjadi penting mengingat kondisi lingkungan hidup Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Dari total 3,4 juta hektar kawasan mangrove nasional, sekitar 700.000 hektar diantaranya berada dalam kondisi rusak dan bermasalah. Pemerintah menegaskan bahwa rehabilitasi ekosistem, baik bambu maupun mangrove, menjadi prioritas mendesak dalam agenda lingkungan hidup nasional. Menyatakan bahwa gerakan lingkungan bukan gerakan milik pemerintah saja, tapi justru yang paling utama milik masyarakat. Dan ini adalah bukti. Kegiatan seperti ini akan tentunya kita dorong terus, karena pada dasarnya memang tersebar di banyak tempat. Ya, di sini menspesialkan untuk masalah bambu. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan target minimal 1 hektar lahan bambu per kecamatan di seluruh Indonesia. Menteri Jumhur juga meminta Yayasan Bambu Indonesia memperbanyak ketersediaan bibit dan memperluas jaringan sumber daya manusia yang memahami budidaya bambu. Di sisi lain, gerakan rehabilitasi mangrove turut diperkuat mengingat mangrove mampu menyerap karbon dioksida 4 kali lipat dibandingkan dengan tanaman biasa, sekaligus menjadi sumber nafkah bagi masyarakat pesisir. Pemerintah memastikan gerakan menanam bambu Nusantara akan terus digulirkan di berbagai daerah sebagai wujud komitmen bersama memuliakan bumi. Peringatan Hari Mangrove Nasional pada 26 Juli 2026 akan menjadikan momentum memperkuat gerakan rehabilitasi ekosistem secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Komisi 10 DPR merespon terkait rencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya mendukung penuh jika MBG bermanfaat bagi siswa dan siswi. Pemerintah kini tengah menyiapkan perubahan sistem pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Salah satu diopsikan ialah melibatkan kantin sekolah dalam pengolahan agar lebih fleksibel dan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani mengungkapkan pihaknya mendukung penuh wacana tersebut jika memberikan manfaat bagi siswa maupun siswi. Menurutnya pengolahan MBG akan lebih bagus jika melibatkan banyak masyarakat, khususnya yang ada di sekolah. Dirinya menilai pada prinsipnya MBG juga akan meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Kami di Komisi 10 pada prinsipnya setuju saja, tetapi lagi-lagi bahwa BGN ini merupakan mitra dari Komisi 9. Saran kami tentu bahwa Pak Mendikdasman menyampaikan MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kita. Maka kami di Komisi 10 tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silahkan dilanjutkan, tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki. Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Dari Jakarta, Fahrizal dan Farskiano, Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola program MBG atau makan bergizi gratis. Penguatan dilakukan secara menyeluruh mulai dari sistem distribusi hingga perluasan jangkauan penerima manfaat. Program makan bergizi gratis atau MBG terus disempurnakan pemerintah. Langkah ini dilakukan guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, ada beberapa klaster dalam pelaksanaan program MBG yang harus pemerintah lakukan tata ulang. Langkah-langkah yang tengah diprioritaskan mencakup percepatan MBG di wilayah 3T atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Peningkatan layanan bagi kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah 5 tahun. Serta penataan anggaran yang lebih cermat bersama Kementerian Keuangan dan BGN. Termasuk tadi ada satu pembangunan yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam
2 minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah 5 tahun. Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dampak pasar global dan perang menyebabkan tingginya harga kedelai impor dari Amerika. Untuk membantu para pengrajin tempe agar tetap produksi, pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogramnya. Saat ini para pengrajin tempe mengeluhkan tingginya harga impor kedelai asal Amerika. Untuk membantu para pengrajin tempe agar tetap produksi, pemerintah pusat memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk tiap kilogramnya. Berdasarkan hasil rapat dengan Menko Bidang Pangan Zulhas beberapa hari lalu. Kedelai kan harganya naik ya. Ya, jadi kedelai ini memang impor, hampir semuanya impor dan kebanyakan dari Amerika. Kemarin kan banyak masukan atau banyak dari pengrajin tempe ya, karena terganggu dengan harga yang sudah naik. Jadi kita akan membantu para pengrajin tempe. Kemarin hari Selasa sudah diputuskan rapat yang dipimpin oleh Bapak Menko Bidang Pangan Pak Zulhas, dan diputuskan untuk kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250.000 ton ya dari produk impor tadi. Nah, ini tujuannya adalah untuk meringankan harga yang semakin tinggi karena imbas pasar global karena perang ya, sehingga nanti pengrajin tetap bisa memproduksi. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso saat menghadiri kampus Prener di IPB Bogor, kenaikan kedelai sendiri akibat dampak pasar global dan perang antara Amerika dan Iran. Dan pemberian subsidi kedelai impor dari Amerika Serikat di tahap pertama sebanyak 250.000 ton bagi para pengrajin tempe. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.